Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengurusan jenazah. Kita semua pasti sudah sering atau melihat yang meninggal di sekitar kita, baik itu dengan keadaan sakit ataupun bencana, yang semua ini membawa kita pada kematian. Kematian ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap nyawa akan merasakan mati. Tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi jenazah yang pertama adalah menutupi mata jenazah bila mata jenazah masih terbuka. Yang kedua adalah menutupi seluruh badan menggunakan kain panjang. Yang ketiga adalah posisikan jenazah di tempat yang aman. Yang keempat adalah kerabat boleh mencium jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Dalam perawatan jenazah meliputi yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensalati, dan yang keempat adalah menguburkan. Kita bahas yang pertama, yakni memandikan jenazah. Syarat jenazah yang wajib dimandikan yang pertama adalah Islam, dan kedua adalah adanya tubuh yang dimandikan meskipun sedikit. Adapun yang berhak memandikan jenazah adalah bila jenazah laki-laki harus oleh laki-laki selain istri dan mahramnya. Bila jenazah perempuan harus dimandikan oleh perempuan kecuali oleh suami dan mahramnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah adalah yang pertama, harus dalam tempat keadaan tertutup, tidak ditonton oleh orang banyak. Yang kedua adalah letakkan jenazah di atas nipan atau harus lebih tinggi. Yang ketiga adalah saat dimandikan jenazah harus ditutup semua auratnya. Yang keempat adalah menyapu kotoran mayat yang masih tersisa di dalam perut mayat. Yang kelima adalah ganti sarung tangan, kemudian bersihkan gigi dan mulut mayat. Yang keenam adalah bersihkan najis dan kotoran yang melekat dalam tubuh mayat. Yang ketujuh adalah mewudukan, kemudian membasuh seluruh tubuh. Dan dianjurkan dibasuhi 3-5 kali dengan air yang ada wangiannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yakni mengkafani jenazah. Kain minimal selembar, sempurnanya 3 lembar laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan. Hamparkan kain kafan selembar demi selembar dan taburi kapur. Selanjutnya adalah salat jenazah. Tata cara salat jenazah yang pertama adalah mayat diletakkan di depan, lalu diikuti oleh imam dan makmum, dan dilaksanakan 4 takbir. Tata cara salat jenazah yang pertama adalah niat salat. Nah, imam berdiri tegak di depan jenazah dan makmum di belakang imam, kemudian membaca niat. Untuk laki-laki menggunakan hadihil mayyiti, sedangkan untuk perempuan menggunakan hazihil mayyitati. Kemudian diikuti dengan takbir pertama. Setelah takbir pertama, terus membaca Al-Fatihah. Lalu takbir kedua. Setelah takbir kedua, terus membaca sholawat. Nah, setelah membaca sholawat, lalu diikuti oleh takbir ketiga.
Setelah takbir ketiga, membaca doa bagi jenazah. Kemudian dilanjut dengan takbir keempat. Setelah takbir keempat, lalu memberikan salam sembari menghadap ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir adalah dari bagian pengurusan jenazah adalah menguburkan. Sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, yang pertama adalah menyegerakan jenazah untuk dikuburkan. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang salih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang salih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Yang kedua adalah menguburkan di siang hari selain keadaan darurat. Yang ketiga adalah meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan, agar aman dan terhindar dari binatang buas. Yang keempat adalah membaca doa saat memasukkan mayat ke liang kubur. Dan yang terakhir adalah sebelum jenazah dimakamkan, hendaknya ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengurusan jenazah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.